pagi, selamat datang di acara podcast kami. Perkenalkan, saya Nuril Anggraini, moderator yang akan memandu pada diskusi hari ini terkait etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pungutan liar, yang biasanya dikenal sebagai pungli. Sebagaimana kita tahu, pungutan liar itu adalah suatu tindakan meminta pembayaran pada tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini sering dijumpai di tempat pelayanan publik yang pelakunya adalah oknum-oknum ASN yang memiliki kepentingan pribadi. Pada podcast hari ini, kita akan membahas sebuah kasus berjudul 2 kasus dugaan pungli di Semarang. Ada yang digunakan untuk cicilan mobil. Pada sesi ini, kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Ada Pak Willy Pusdiakarta Hakim dari Pengamat Hukum. Selamat pagi, Pak Willy. Pagi, Bu moderator. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik kan, Pak? Baik, Bu. Baik, oke. Untuk selanjutnya, untuk pengamat yang kedua, ada Pak Saiful Bahri, di mana akan mengamati dari sisi sosialnya. Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Mbak Nuri. Ya, ini saya panggil Bapak Pak Saiful Bahri apa gimana ya, Pak? Panggil aja Pak Bahri. Oh, Pak Bahri. Oke, Pak. Baik, Pak. Dan di sesi yang lain ada Mbak Vika R. Panggabean dari LSM Anti Pungli. Selamat pagi, Mbak Vika. Selamat pagi, Mbak Nuri. Ya, sehat, Mbak? Sehat, terima kasih. Oke, mari sebagai bahan diskusi hari ini, marilah kita tonton tayangan berikut ini. Kita kan kegiatan dulu baru membuat SPJ. Kegiatan baru membuat SPJ. Di dalam pembuatan SPJ itu kan ada tanda tangan Pak Lurah, gitu Mas. Jadi ibaratnya dia sudah bantu selama 1 tahun pembuatan SPJ. Nah, sebagai bukti terima kasihnya itu apa gitu yang harus saya kasihkan? Minta ya? Berarti minta kayak timbal balik gitu. Ya. Itu lewat chat atau apa Bu dia minta? Ya lewat chat. Lewat chat? Iya. Ini minta berapa aja Bu dia? Ya karena kemarin saya bisanya ngasih kan itu ada tawar-menawarnya juga Mas. Pertama kan 400. Saya bisanya 400. Terus dia bilang gini, "Kamu murah-murah sih Mulia we 5-10%." Cuma bisa juta lah wes. Itu acara apa Bu? Ya minta uang ini. Minta uang yang 1 juta itu. Tapi Bu nolak apa nawar itu ya? Saya kan dimintain. Saya bisanya 400. Tapi Pak Lurahnya, wong FK kan danane 50 juta. Konco-konco kurang be pintuke 5-10% kok aku cuma 400. Ya aku kayak 1 juta toh ya bukti. Terus? Ya udah terus saya kasih 1 juta. Itu berapa kali dia minta kayak gitu? Kan baru 1 kali 1 tahun Mas. Pak Lurahnya 2 tahun. Oh, setahun ini sudah minta-minta gitu. Ini ada 1.200.000, 200 itu apa Bu? Kalau yang 200 katanya untuk kas kelurahan. Untuk kas kelurahan. Untuk kas kelurahan. Ya, karena kan di awal tahun biasanya kan kelurahan nggak punya kas. Itu transfer apa cash? Cash. Nggak ada transfer ya? Cuma Ibu minta kwitansi gitu atau gimana? Ya saya minta bukti kwitansi. Karena kan saya bukan uang. Oh, mau tanda tangan itu ya? Iya. Terus terakhir kapan Bu mintai? Kadang sih Mas ada lagi tapi kan saya nggak ada buktinya. Cuma ini yang ada buktinya ya.
Dia bilang di lurah-lurah lain juga melakukan hal sama, tapi lebih. Padahal kan belum tentu juga. Ibu kader apa, Bu? Kader FKK, Terus? kader PKK. Juga itu saya memang minta membantu untuk memberikan kepada kader FKK yang bercerita tidak pernah mendapatkan uang transport selama 1 tahun. Dan rinciannya ada di sini. Jadi saya menyerahkan kepada namanya Pak Nastain, dan waktu itu Bu Indah juga tahu. Jadi setelah saya tanda tangan dari Bu Indah, tapi besoknya tak kasihkan Pak Nastain. Jadi uangnya bukan untuk panjenengan gitu? Bukan. Itu memang karena ada keluhan sebelumnya, Ada cerita, karena kan saya lurah baru, menyampaikan seperti itu. Nah, keluhan mereka tidak mendapat haknya gitu. Sedangkan uang yang 200 itu kan dari Ibu Ketua TPPKK untuk bantuan ATK di bulan, sama dari FKK itu juga 200 untuk bantuan ATK di awal tahun yang biasanya kita tidak punya anggaran atau belum turun. Jadi juga untuk kepentingan pelayanan publik juga ya Pak? Pelayanan publik juga. Bukan untuk kepentingan panjenengan permintaan itu bukan. Nah, kalau soal chatnya itu pripun jenengan? Kalau chatnya memang itu benar, tapi saya kan hanya guyon itu. Jadi ada candaan. Lah saya itu kan hanya menyampaikan supaya istilahnya kita dia nek mosok wong 500 sing bagi wong itu kan ya tidak cukup, mosok itu terus piro. Nah, saya hanya menyampaikan itu aja. Tapi ditangkap sebagai hal yang lain, nggih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jawa. Izin Bu Moderator, masih di mute. Dari video di atas, singkatnya bisa saya gambarkan bahwa ada dugaan pungli yang diketahui dari seorang berinisial E yang merupakan kader FKK, mengeluh adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh seorang lurah di wilayah Semarang Barat. Sementara itu, lurahnya tersebut membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. Justru dia malah menyebut jika oknum E tersebut diduga menyalahgunakan anggaran keuangan honor untuk anggota FKK. Setelah melihat tayangan berita tadi, muncul pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya etika yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik. Mungkin di sini ada 2 orang narasumber atau ahli yang bisa memberikan pandangan dari 2 sisi yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Willy pengamat dari sisi hukum dan Pak Bahri dari sisi sosial. Ya, kita beri kesempatan pada siapa dulu ini? Apa Pak Willy atau Pak Bahri yang mau menyampaikan lebih dulu? Kita ke Pak Bahri dulu ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Nuri. Jadi kalau kita melihat video tadi memang sepertinya ada semacam manipulasi yang dilakukan oleh si Pak Lurah tersebut. Kalau saya bilang, saya mohon maaf, saya tidak percaya kalau dia bilang bahasa WhatsApp-nya itu adalah semacam guyonan gitu atau bercandaan. Nah, saya pikir kalau seorang pejabat publik sudah melakukan bercandaan seperti itu, sebenarnya sudah tidak pada tempatnya gitu. Jadi menurut saya memang seorang pejabat publik itu harus benar-benar menjaga etikanya ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Nah, kalau saya melihat perilaku dari oknum tersebut, mungkin saya melihat bahwa di sini ada masalah
besar yang harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya terkait dengan pola pembentukan karakter sejak awal masa didikan calon pejabat atau mungkin kita biasa sebut masa prajabatan itu. Di mana seharusnya di awal masa pendidikan tersebut setiap calon aparatur sipil negara sudah ditanamkan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan jiwa nasionalisme yang tinggi serta ada pendalaman nilai-nilai Pancasila dan dasar-dasar bela negara yang akan menjadi cerminan identitas dan karakter seorang abdi negara. Karena nantinya mereka akan menjadi seorang pejabat publik dan akan diberi kepercayaan besar untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya etika yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik? Mungkin sebelum sampai ke situ, saya perlu menjelaskan terlebih dulu mengenai konsep pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sebagai seorang pelayan masyarakat. PNS sebagai pelayan masyarakat itu mencerminkan bahwa konsep dasar dari fungsi utama seorang abdi negara adalah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa sebenarnya negara itu ada untuk kepentingan rakyat dan pelayanan publik merupakan salah satu yang menjadi tanggung jawab utama dari negara. Implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam rangka peningkatan pelayanan publik merupakan suatu pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi kepemimpinan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan akan mengarahkan para pemimpin untuk memberikan layanan yang transparan, merata, dan berintegritas. Sementara itu, pentingnya dasar-dasar bela negara, seperti kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional dan partisipasi aktif dalam pembangunan, mengingatkan kita pada kewajiban pejabat publik untuk memberikan pelayanan yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan untuk melindungi kepentingan negara. Jadi dengan memadukan prinsip-prinsip ini, diharapkan para pemimpin publik akan mampu menciptakan pelayanan yang efisien, berkeadilan dan berdaya saing, dan dapat menjaga kedaulatan dan kesejahteraan negara, serta mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Mungkin demikian pandangan dari saya. Terima kasih Mbak Nuri. Terima kasih Pak Bari. Selanjutnya kita minta komentar dari pengamat kita yang kedua, Pak Willy. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Nuri. Untuk saya sih, menurut saya dengan video yang telah ditampilkan tadi, dengan persepsi hukum itu, menurut saya seorang pejabat publik, selain harus memahami dan mengerti tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, mereka juga harus mengetahui etika dalam pelayanan publik itu sendiri. Seperti kita ketahui, etika pelayanan publik itu diantara lain dasar tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Adapun isinya di pasal 6, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang. Semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki tanggung jawab atau dalam memberikan pelayanan ini, pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakan tugasnya. Dampak pungli yang terjadi di lurah tersebut, adanya ekonomi biaya tinggi, tatanan masyarakat yang sudah mulai merusak, menghambat iklim investasi dan pembangunan, masyarakat dirugikan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pungli itu sendiri merusak dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Mungkin dari saya sedikit itu aja, Ibu Moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Willy. Dari dua penjelasan itu muncul lagi nih pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang mendorong seorang pejabat publik itu dapat melakukan pungutan liar itu? Bagaimana Pak Bar? Baik, terima kasih Mbak Nuri. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa perbuatan pungli itu tidak selalu dilakukan oleh seorang yang mempunyai jabatan tinggi atau posisi strategis dalam organisasi pemerintahan. Seorang staf juga atau mungkin pekerja honorer atau tenaga harian lepas di kantor kelurahan misalnya bisa juga melakukan pungli ketika mereka melayani masyarakat. Terlebih lagi jika mereka mempunyai akses terhadap orang penting di dalam organisasi tersebut. Misalnya dalam hal ini hubungan relasi dengan seseorang yang berkuasa di organisasi pemerintahannya. Misalnya si staf honorer itu juga seorang kerabat dari lurahnya misalnya. Saya pikir bisa aja terjadi. Nah, jadi motif apa saja yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut? Mungkin pertama tentu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Jadi ternyata ini adalah faktor yang selama ini mungkin kalau kita bilang adalah masalah klasik lah. Karena gajinya tidak memadai, upah yang minim, atau mungkin terhimpit masalah finansial, ada hutang-hutangnya dia gitu. Mungkin ini jadi masalah. Akhirnya terjadilah perbuatan korupsi seperti pungli ini. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, misalnya ini si pelaku ini dia hidupnya sudah berkecukupan, namun karena adanya sifat atau karakter yang serakah, nafsu pribadi untuk memiliki sesuatu, mereka menjadi nekat untuk melakukan perbuatan yang tidak patut. Yang ketiga, adanya kekuasaan dan kewenangan. Jadi beberapa pejabat mungkin merasa mereka memiliki power, punya kewenangan yang besar gitu kan untuk memutuskan apakah seseorang dapat diberi layanan atau tidak. Nah, jadi ini jadi barang barang dagangan mereka gitu untuk minta imbalan atas layanan atau izin yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, faktor psikologis seperti perasaan superioritas atau kepercayaan diri yang berlebihan ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku semacam itu. Selanjutnya, keempat adalah adanya ketidaksetaraan sosial atau keadilan yang tidak diperoleh. Pejabat yang merasa tidak adil atau mungkin merasa tidak setara dalam hal pendapatan atau status sosial mungkin akan mencoba untuk mengambil apa yang mereka yakini seharusnya mereka peroleh melalui pungli. Jadi misalnya kayak tadi di video tadi lurah tersebut di WhatsApp-nya menyatakan bahwa apa yang dia minta dari si kader FKK itu nggak seberapa dari yang diperoleh oleh teman-temannya sesama lurah di kelurahan lain gitu. Jadi ini nih ada semacam kecemburuan sosial juga gitu. Bahwa seharusnya apa yang dia terima itu haruslah sama dengan teman-temannya. Selanjutnya adanya kurangnya pengawasan dan hukuman yang tidak tegas. Jika sistem pengawasan lemah atau hukuman bagi pelanggar pungli tidak tegas, mungkin pejabat-pejabat ini akan merasa bahwa lebih aman ketika melanggar aturan gitu. Jadi seolah-olah tidak ada pengawasan yang bisa membuat mereka atau menghentikan perilaku mereka. Dan yang terakhir dan terpenting adalah rendahnya etika dan integritas dari pejabat tersebut. Dengan kurangnya kesadaran atau komitmen terhadap prinsip etika dan integritas, bisa mempengaruhi pejabat untuk mengabaikan akibat buruk dari tindakan korupsi. Mungkin demikian pandangan dari saya. Terima kasih, Mbak. Banyak faktor ya, Pak Lahri, yang bisa membuat
seseorang Ya, itu melakukan pungutan liar, tapi kembali lagi pada pribadi si ASN tersebut ya. betul sekali Mbak. Selanjutnya coba kita tanya kepada Pak Willy bagaimana tanggapannya Pak kalau ketika pasti sebenarnya yang mendorong seorang pejabat publik itu melakukan tindakan pungutan liar dari sisi hukumnya Pak. Ya, terima kasih Bu Fathar. Mungkin dari sisi hukumnya, masalah pungli ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 12 ayat 1, setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, mungkin hukuman yang ini sudah mulai berat ya Mbak untuk pelaksanaan yang pegawai pemerintah yang menerima pungli. Adapun di pasal 13 Undang-Undang PTKP yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pihak yang melakukan pungutan liar juga dapat dijerat dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta. Mungkin ada juga hukuman pelaku pungli di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun di pasal 362, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam perampasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Adapun di KUHP tersebut, di pasal 423, pegawai negeri sipil dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri dipidana dengan penjara selama 6 tahun. Itu Mbak, yang mungkin yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang disalahgunakan wewenangnya. Mungkin dari dasar hukumnya sih seperti itu Mbak Nuri, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Willy atas jawabannya. Sebenarnya muncul lagi pertanyaan di saya, bagaimana sih masyarakat seharusnya bersikap ketika menemui permasalahan seperti di atas. Bersama ini hadir dari perwakilan LSM Masyarakat Anti Pungli, Mbak Vika. Selamat pagi Mbak Vika. Mungkin bisa memberikan pandangan sebagai masyarakat yang mempunyai perhatian besar terhadap pungli yang sering kita hadapi dalam setiap akses layanan publik di pemerintah. Dari kasus yang di atas itu, Mbak. Ya. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan dulu. Sebenarnya secara kuantitas, jumlah kasus pungli di instansi pemerintahan ini cenderung mengalami penurunan. Ini juga diamini oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu di sekitar di tahun 2021 kalau nggak salah, tadi waktu saya browsing sedikit saya ketemu artikelnya. Jadi beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya untuk pungli di pemerintahan itu trennya tuh cenderung menurun begitu ya. Nah, jadi dari saya sebagai masyarakat sih sebetulnya nggak ragu pemerintah ini pasti sudah menerapkan beberapa cara gitu untuk mengatasi pungli di pemerintahan terutama. Kita ada kenal lah beberapa program macam saber pungli, kemudian ada zona integritas, itu kan familiar ya buat kita. Nah, terus juga ada kanal-kanal gitu untuk menampung pengaduan masyarakat kalau misalnya masyarakat itu menemukan praktek pungli dalam pelayanan publik. Nah, selain itu juga tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Willy gitu ya, sanksi pidananya pun sebenarnya ada untuk pungli ini, dan tadi udah disampaikan dengan begitu jelas sanksi pidananya apa saja, berapa lama, seperti itu. Tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri ya, namanya kita mau memberantas sebuah hal yang sudah jadi budaya itu bukan hal yang mudah gitu.
Meskipun kita udah tahu itu hal yang salah, cuman karena itu sudah terlanjur lama gitu, ada bersama dengan kehidupan kita malah cenderung menganggap itu hal yang udah biasa gitu. Kita malah cenderung jadi membenarkan apa yang salah. Sebenarnya kan itu nggak boleh ya, tapi ya faktanya itu yang terjadi. Praktek pungli itu bukan barang baru gitu ya. Praktek pungli itu udah lama sekali adanya. Kalau dulu biasanya kita kenal praktek pungli itu waktu pengurusan SIM, KTP, dokumen-dokumen begitu ya. Kalau sekarang itu pungli udah agak-agak meluas gitu ya skopnya ya, nggak cuma di masalah kepengurusan dokumen. Malah saya mengetahui ada kasus juga di SMA 8 Semarang, itu juga ada kasus pungli yang dilakukan oleh oknum, saya lupa oknum siapa, apakah oknum kepala sekolah atau oknum siapa, tapi punglinya itu disamarkan dalam bentuk infak begitu. Jadi kan miris ya kita mendengarnya gitu. Di satu sisi ini pungli ini hal yang tidak baik, tapi disamarkan dengan kedok sesuatu yang berhubungan dengan agama begitu. Jadi miris sekali gitu kita mendengarnya. Sampai sejauh itu seorang oknum itu bisa membenarkan tindakannya untuk melakukan pungli. Itu tentunya suatu hal yang salah begitu. Nah, kalau boleh memberikan pandangan kami dari sisi masyarakat, tentunya yang paling utama yang kami harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan yang kuat tentunya dan penindakan yang tegas. Itu tentu hal yang sangat kami harapkan karena memang faktanya pungli ini banyak terjadinya justru di instansi pemerintahan. Jadi kami berharap juga pihak pemerintah juga lah yang akan mampu memberikan pengawasan dan penindakan gitu. Bagi kami pungli ini sama sebenarnya dengan korupsi. Ada ketidakberpihakan pada masyarakat yang tujuannya untuk pemenuhan kepentingan pribadi gitu. Jadi kalau boleh ya kami sebagai orang awam memberikan saran juga ya kami menyarankan harusnya kita tuh dalam bekerja kita memperkuat iman dan ketakwaan kita gitu loh supaya kita tuh dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik begitu sebagai abdi negara gitu pelayan masyarakat itu tuh niatnya tulus gitu lurus gitu karena memang akhlak kita sudah terjaga dengan kita menjaga iman dan ketakwaan kita begitu. Jadi kan ya kalau kita takut sama Tuhan ya kita takutlah pasti mau berbuat sesuatu hal yang nggak benar gitu ya. Nah, kami juga mendorong sebenarnya dari sisi masyarakat supaya masyarakat ini juga aktif gitu ya. Kita bisa cuma berharap pemerintah saja yang membasmi, tapi masyarakat juga aktif. Nah, aktifnya itu caranya gimana? Ya dengan memanfaatkan gitu kanal-kanal pengaduan yang disediakan oleh instansi-instansi pemerintahan. Ketika kita berhadapan dengan kasus pungli, ya kita berani gitu untuk mengadukan gitu ya, berani untuk menyampaikan pengaduan. Biasanya sih kalau bentuknya kanal pengaduan begitu, identitas kita kan terjamin ya kerahasiaannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Justru itu juga menjadi tugas kita juga sebagai masyarakat untuk bersama-sama gitu menjaga supaya pelayanan publik ini berjalan dengan bersih. Toh tujuan akhirnya juga kita juga nanti sebagai penikmat layanan masyarakat ini akan mendapatkan keuntungan. Dan kalau boleh juga memberikan sebuah saran, kami menyarankan supaya masyarakat juga mencoba untuk sedikit-sedikit belajar mengenai peraturan perundang-undangan begitu ya. Bukan maksudnya belajar pasal-pasal yang jelimet seperti itu enggak, tapi lebih seperti kalau misalnya kita mau mengurus sesuatu, kita tuh paling enggak sudah ngerti aturan mainnya gitu loh. Di peraturan perundang-undangan kita biasanya sudah lengkap kok disajikan syaratnya apa, prosedurnya seperti apa. Itu minimal kita sudah paham sebelum kita melakukan pengurusan dokumen atau sebelum kita melakukan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti itu. Jadi kemudian kalau misalnya nanti tiba-tiba ada oknum yang mau mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan pungli, kita sudah punya pegangan nih. Prosedurnya tidak seperti ini. Prosedurnya yang benar adalah begini, begini, begini. Dan itu bisa menjadi senjata kita untuk menolak pungutan liar menimpa kita. Demikian Mbak Nuri. Ya, mungkin Mbak Nuri kalau boleh saya menambahkan sedikit ya.
memang benar tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Vika bahwa faktor edukasi untuk masyarakat itu sangat penting ya. Maksudnya dalam kepengurusan dokumen misalnya dokumen-dokumen administrasi kependudukan atau mungkin untuk dokumen-dokumen kebutuhan lainnya yang melibatkan layanan publik dari pemerintah, memang masyarakat kita itu sangat minim ya, maksudnya sangat minim ya budaya literasinya. Jadi mereka itu mungkin cenderung tidak mempelajari terlebih dahulu ketentuan atau peraturan-peraturannya, yang mana itu nanti akan akhirnya menjadi masalah buat mereka sendiri gitu lah. Ketidakpahaman mereka itu dimanfaatkan menjadi celah oleh oknum-oknum yang nakal gitu di kantor-kantor layanan publik atau unit layanan teknis lainnya. Itu yang pertama. Yang poin kedua, saya mungkin menambahkan juga bahwa benar juga seperti tadi Mbak Vika bilang bahwa kontrol masyarakat ini sangat penting dalam meminimalisir terjadinya budaya korupsi gitu kan. Karena ketika oknum-oknum tersebut secara bebas itu menganggap bahwa nggak ada orang yang akan melaporkan atau apa gitu, akhirnya nanti akan menciptakan satu kondisi di mana ini adalah surga buat mereka gitu. Jadi kontrol masyarakat itu sangat penting. Saya pikir zaman sekarang ini adalah zaman media sosial gitu kan, ada istilah netizen gitu kan, mereka bisa sedikit-sedikit menyampaikan keluhan di media sosial. Saya pikir itu adalah kontrol sosial yang paling utama gitu untuk memberantas pungli semacam ini. Jadi menurut saya ya memang harus ada peran serta aktif dari masyarakat kan. Yang terakhir mungkin yang paling penting adalah bahwa sistem itu tidak hanya terjadi karena satu pihak gitu. Maksudnya budaya seperti ini sebenarnya juga secara tidak langsung disebabkan oleh culture dari masyarakat kita sendiri gitu. Kadang-kadang mereka yang membutuhkan, terus mereka menganggap bahwa kalau dikasih uang licin katakanlah misalnya untuk memperlancar pelayanan akan lebih cepat. Nah, hal-hal seperti ini yang menciptakan adanya pandangan bahwa wah kalau kayak gini enak, kita bisa cepat kaya gitu kan katakanlah. Jadi mereka ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu, masyarakatnya itu sendiri. Disinilah pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Jadi menurut saya ini saling berkaitan satu sama lain, dan ini adalah sesuatu yang menjadi tugas kita bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Nuri. Terima kasih Pak Bari. Mungkin ini ya pertanyaan terakhir yang bisa kita sampaikan. Saya akan tanya nih ke khususnya ke Pak Willy dan ke Pak Bari. Terima kasih ya Mbak Vika atas komentarnya. Bagaimana sih peran serta pemerintah dalam menjawab permasalahan ini, permasalahan terkait pungli ini? Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar perbuatan-perbuatan pungli ini dapat diminimalisir dalam setiap akses layanan publik di setiap unit layanan teknis, mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat? Karena sebagaimana kita tahu bahwa hampir semua mungkin ya yang tidak dari penjelasan narasumber tadi, bahwa dengan cara metode apapun selalu terlihat menjadi sebagai uang pelicin seperti apa untuk mempercepat proses dari pelayanan publik tersebut. Bagaimana kepada Pak Willy? Apa bisa memberikan tanggapan? Narasumber, mungkin saya bisa langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli ini. Yang pertama, mengidentifikasi area dan berpotensi terjadinya pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli. Yang kedua, menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat pungli. Yang ketiga, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.
Yang keempat, meminta para kepala instansi untuk melakukan pengembangan sistem pelayanan basis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat. Yang kelima, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan. Keenam, meningkatkan sistem pengawasan internal dan mencegah praktek pungli. Ketujuh, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN. 8. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat melakukan pengaduan. Pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkan melalui layanan atau dapat bisa menghubungi satu nomor yang sudah ditentukan dalam masa pemerintahan. Bisa menghubungi call center, identitas bisa dirahasiakan. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat untuk segera melapor dengan kejadian tersebut. Adapun yang ini di pasal yang keempat, ini adalah progres kita ini, penggunaan sumber proyek perubahan kita nih, untuk lebih baik untuk masyarakat. Kita mempunyai program untuk pelayanan, supaya masyarakat itu lebih mudah memahami, dan tidak ada interaksi kepada masyarakat. Dan mungkin itu pencegahan untuk mengurangi pungli antara pemerintah dan masyarakat. Sekian, Bu Moderator, dari saya. Terima kasih Pak Willy. Ke Pak Bari, gimana? Apakah ada tanggapan Pak atau masukan lagi? Ya. Mungkin untuk menurut saya ya, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan pengawasan. Tadi seperti yang Pak Willy bilang memang benar, harus ada peningkatan pengawasan, penguatan hukum, penegakan hukum yang tegas bagi para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Kemudian pada saat pembekalan atau pendidikan perlu diberikan pelatihan terkait etika kepada para pejabat tersebut, dan kita harus mengedukasi masyarakat juga tentang dampak negatif korupsi. Jadi ini saling berkaitan ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa edukasi ini penting bagi semua pihak gitu, untuk mencegah adanya celah-celah yang bisa dimasuki oleh oknum-oknum yang nakal. Kemudian perlu ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang merupakan langkah-langkah penting dalam meminimalisir potensi praktek korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan upaya ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan sistem pelayanan yang adil, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kita juga mengenal adanya pencanangan pembangunan zona integritas ya, WBBK, WBBM di setiap lingkungan instansi pemerintah, termasuk di Kementerian Hukum dan HAM. Karena ketika tujuan utamanya tercapai untuk pembangunan zona integritas tersebut, haruslah dapat menyentuh individu dengan pembentukan mindset aparatur pemerintah yang mempunyai budaya yang malu, enggan, dan merasa bersalah dalam melakukan tindakan-tindakan tercela, apalagi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi mereka harus ditanamkan karakter seperti itu. Dan pada akhirnya efektivitas dari pemberlakuan dari zona integritas ini juga tidak bisa dilepaskan dari komitmen para pimpinan dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di dalamnya. Dan ini terbukti bahwa di mana negara-negara maju mempunyai komitmen untuk membangun satu lembaga yang berintegritas. Ini adalah satu prasyarat yang sangat penting untuk menciptakan suatu good governance gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak Nuri. Izin, Bu Moderator, masih di mute.
Baiklah, terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini yang telah memberikan banyak edukasi dan informasi yang diberikan sungguh sangat jelas dan bermakna. Harapan saya semoga teman-teman yang menonton podcast kita hari ini dapat mengerti dan mulai memahami bahwa tindakan pungli itu tidak benar adanya dan memang tidak boleh dilakukan dengan jenis apapun dan cara apapun. Tetap berhati-hati, kita sebagai ASN telah disumpah dan diikat dengan kode etik, di mana di dalam kode etik tersebut terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi, ikuti saja sesuai aturan dan kode etik yang berlaku dalam bekerja. ASN sebaiknya menjaga etika dan integritas dalam bekerja. Komitmen sederhana yang dapat dilakukan adalah mulai menghentikan segala bentuk permakluman praktek pungli yang ada dalam bentuk layanan apapun. Tidak lagi membiarkan dan memaafkan perilaku pungli. Selanjutnya, apabila melihat dan mengalami tindakan pungli, silakan lapor ke instansi yang berwenang. Semoga ke depannya tidak ada lagi praktek pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hentikan kebiasaan memaklumi pungli. Demikian sesi podcast hari ini. Saya moderator Nuria Anggreni mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Nuri, terima kasih Mas Terima Willy. kasih Mbak Nuri, Terima kasih Mbak Mbak Vika. Saiful, terima kasih Mbak Vika. Terima kasih Mas Willy. Sampai Mas ketemu Saiful, lagi Mas ya. Willy.